Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhania Putri dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 5 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi manajer dalam organisasi. Secara umum, manajer adalah seseorang yang mengatur dan mengarahkan sumber daya organisasi, baik manusia, material, maupun finansial untuk mencapai tujuan tertentu. Manajer bertindak sebagai pengambil keputusan dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses dalam organisasi berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ini berarti seseorang manajer tidak hanya melakukan tugas sendiri, melainkan menggerakkan anggota tim untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun tingkatan manajer dalam organisasi, yang pertama, manajer puncak atau top level manajemen, bertanggung jawab dalam menyusun strategi jangka panjang, merumuskan visi dan misi, serta mengambil keputusan yang berdampak besar pada seluruh organisasi, biasanya menjabat sebagai CEO dan direktur utama. Yang kedua, manajer menengah, bertanggung jawab dalam menghubungkan strategi dari manajer puncak dengan aktivitas operasional di lapangan. Mereka menerjemahkan kebijakan menjadi rencana yang dapat dijalankan, biasanya menjabat sebagai kepala divisi, manajer departemen, dan manajer cabang. Yang ketiga, manajer lini pertama atau first line management, bertanggung jawab atas operasional harian dan langsung mengawasi karyawan level pelaksanaan, menjabat sebagai supervisor, kepala tim, dan foreman. Selanjutnya, peran manajer dalam organisasi. Manajer memegang peran penting dalam organisasi untuk memastikan operasi berjalan lancar dan tujuan organisasi tercapai. Yang pertama, peran interpersonal, berhubungan dengan interaksi dan komunikasi dengan orang lain di dalam maupun di luar organisasi. Ada 3 peran utama dalam kategori ini. Yang pertama, simbol. Manajer menjadi wajah organisasi dalam acara semi formal atau kegiatan formal. Yang kedua, pemimpin. Manajer dapat memotivasi dan mengarahkan tim serta mengembangkan kapasitas karyawan. Yang ketiga, sebagai penghubung. Manajer menjalin komunikasi dengan pihak eksternal dan internal untuk memastikan kerjasama yang baik. Peran yang kedua yaitu peran informasional, terkait dengan pengolahan dan penyebaran informasi di dalam organisasi. Ada 3 peran utama dalam kategori ini. Yang pertama, monitor atau pemantauan. Manajer mengumpulkan dan menganalisis informasi penting yang dapat memengaruhi organisasi. Yang kedua, penyebaran informasi, membagikan informasi kepada anggota tim dan memastikan semua orang memahami arah organisasi. Yang ketiga, juru bicara. Manajer mewakili organisasi dalam memberikan informasi kepada pihak luar seperti media atau investor. Peran ketiga yaitu pengambilan keputusan, menunjukkan bagaimana manajer menggunakan informasi untuk membuat keputusan yang memengaruhi organisasi. Ada 3 peran utama dalam kategori ini. Yang pertama, wirausaha. Manajer menciptakan ide baru dan berinovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, penanganan gangguan. Manajer mengatasi konflik, masalah mendadak, atau krisis yang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga, pengalokasi sumber daya. Manajer membagi dan mengatur sumber daya secara efektif agar dapat menggunakan secara optimal. Yang terakhir, negosiator. Manajer melakukan negosiasi dalam berbagai situasi, baik dengan pihak internal maupun eksternal. Selanjutnya, fungsi manajer. Henry Fayol, seorang tokoh manajemen klasik, menyatakan bahwa fungsi utama manajer meliputi 5 elemen kunci. Yang pertama, perencanaan atau planning, menentukan tujuan organisasi dan merancang langkah-langkah untuk mencapainya, dan melakukan analisis risiko dan peluang yang ada. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, mengatur sumber daya manusia, keuangan, dan material, serta menentukan struktur organisasi dan membagi tugas sesuai keahlian. Yang ketiga, pengarahan atau commanding, memberikan arahan dan bimbingan kepada anggota tim serta menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai target. Yang keempat, koordinasi atau coordinating, menghubungkan berbagai bagian organisasi agar saling bekerja sama serta menyelesaikan kegiatan antar divisi agar tujuan bersama tercapai. Yang kelima, pengendalian atau controlling, mengawasi proses kerja dan memastikan semua berjalan sesuai rencana.
serta mengevaluasi kinerja dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Dapat disimpulkan bahwa manajer memiliki peran krusial dalam membawa organisasi menuju kesuksesan. Dengan menjalankan fungsi manajemen secara efektif, mereka mampu mengolah sumber daya, memimpin tim, dan memastikan bahwa setiap anggota organisasi bekerja menuju tujuan yang sama. Kombinasi peran interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan menjadikan manajer sebagai elemen yang tak tergantikan dalam struktur organisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.